Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan. Bersama saya Huna, saya Surahman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya, dalam hal ini mahasiswa-mahasiswi UIN Bandung, ya, mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama. Ya. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, pertanyaan seputar sholat yang sangat penting buat kita, yaitu bagaimana kalau niat sholat hadir setelah takbiratul ihram, apakah sholatnya masih bisa dianggap sah atau tidak? Niatnya setelah takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Itu niat sholat itu bahkan sebelumnya kan isti'dad itu. Mulainya sholat tentu baik sholat fard ataupun sholat jamaah ya bidayatan takbir ya kan wa khatimatan bit taslim kan itu definisi sholat. Jadi kalau sholat sendiri juga kan mulainya dengan takbiratul ihram, terus lanjut kan begitu. Demikian juga sholat berjamaah, ya kita harus ngikuti imam. Begitu imam takbiratul ihram, ya, kita sebagai makmum mengikutinya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan yang kedua, jika safar menjadi alasan rukhsah, apakah seseorang yang bepergian untuk maksiat tetap berhak atas keringanan syariat? Ya, tentu saja syariat itu berpihak kepada mereka yang mendukung ya kebaikan ya, dalam hal ini syariat itu sendiri ya kan. Maka ada fasilitas mereka yang baik menjalani syariat ya, kalau ada keperluan ada keringanan yaitu rukhsah ya kan. Jadi rukhsah itu alat ta'ah ya. Tapi kalau sedang maksiat ya tidak ada rukhsah karena itu kan bertentangan. Begitu. Baik. Jadi rukhsah itu alat ta'ah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan yang ketiga, istri wajib taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Namun bagaimana batas ketaatan ketika perintah suami tidak melanggar syariat tapi melukai martabat istri? Ya, soal melukai martabat istri itu kan ada hal-hal yang pribadi ya kan. Ada yang sifatnya itu objektif, ada yang subjektif, ada yang objektif. Kalau itu subjektif ya tentu ya tidak diperturutkan ya kan. Tapi kalau objektif ya menurut standar keluarga ya ini udah melukai, tentu saja itu tidak boleh dilakukan. Jadi ada standar objektivitas di lingkungan keluarga. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan yang keempat, jika membaca Al-Quran berpahala meski tanpa memahami maknanya, apakah ketidakinginan untuk memahami bisa berubah menjadi kelalaian yang disengaja? Al-Quran itu punya hak dan kewajiban. Haknya itu tentu saja diimani, ya. Wajib kita diimani, wajib dibaca, dipelajari, ya kan. Lalu ya difahami, ya. Itu jadi Quran itu punya hak ya kan. Nah, bagaimana kalau pertanyaan tadi Al-Quran itu walaupun nggak paham tetap berpahala, tapi nggak ada keinginan untuk memahami, apakah bisa berubah? Iya. Tetap berpahala, istima saja. Ya, fastami'u lahu wa ansitu, ya kan. Dengarkanlah dan ya regepkan, kalau bahasa Sundanya camkan, itu dapat pahala. La'allakum turhamun, ada pahala harapan, mudah-mudahan
mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi Al-Qur'an itu luar biasa ya kan. Ya kan. Berikanlah apa saja untuk Al-Qur'an, termasuk tenaga kita, perhatian kita, apalagi ya tentu saja concern kita ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana hukumnya ketika kita memilih untuk tidak ikut sholat berjamaah? Sholat sendirian. Ya. Nah, hukum sholat berjamaah. Kalau hukum sholat itu kan memang wajib ya kan, baik fard ataupun jamaatan. Sedangkan sholat berjamaah itu sunnah muakkadah ya kan. Oleh karena sholat berjamaah itu ya bisa kapan saja, bahkan bisa ya di jalan ya kan begitu. Jadi tapi tetap berjamaah itu rahmat ya. Jadi sunnah muakkadah begitu ya kan, harus. Nah, orang yang meninggalkan sunnah muakkadah itu jelas ya kan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, jika seseorang berhutang dan berniat membayar tetapi wafat sebelum mampu melunasi, apakah niat itu bisa meringankan hisabnya? Ya, niat itu sendiri ya penting ya kan. Niat berbuat baik tapi belum sempat berbuat baik sudah dapat pahala ya kan. Ya, niat mendoakan ya orang wafat ya kan, teman ya kan, belum sempat kunjungan begitu kan, ziarah ya kan, layat. Ya udah ya, tapi ada niat untuk ziarah ya wafat itu, apalagi hutang ya kan, niat untuk membayar itu ada niat untuk melunasi hak orang lain, itu lebih penting niat itu ya kan. Malah kalau tidak ada niat sama sekali, Allah tidak akan memberikan kemampuan untuk membayarnya gitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan yang ketujuh, mengapa batas aurat laki-laki jauh lebih longgar daripada perempuan, padahal keduanya sama-sama bisa menjadi sumber fitnah? Ya, tentu ada batas aurat laki-laki, batas aurat perempuan itu dibedakan ya kan. Karenanya kalau laki-laki itu kan bisa pakai celana, itu celana pendek ya kan, ya sampai lutut ya kan. Perempuan ya tidak boleh celana pendek apalagi sampai lutut ya kan, kecilaka ya kan. Jadi memang itu titik-titik itu penting karena perempuan itu harus dijaga kan, ya, jaga begitu kan. Ya demikian juga ya aurat dari atasnya kan, perempuan itu kan ya juga dijaga demikian. Wallahu alam. Jadi masya Allah perempuan itu terhormat, terjaga, sangat terhormat dalam Islam. Dalam Islam itu itulah ya barang berharga. Orang-orang ya itu jangan dimomorekeun bahasa Sundanya itu kan. Tapi di luar Islam itu perempuan itu jadi wah begitu kan. Jadi kalau mau memuliakan perempuan ya ikutilah arahan Islam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya, jika wanita haid dibebaskan dari sholat, mengapa ia tetap diwajibkan mengganti puasa, padahal keduanya sama-sama ibadah wajib? Sholat dan puasa tentu berbeda asal usulnya ya kan. Sholat itu turunnya saja kan dari langit ketujuh ya kan. Nah, masya Allah. Puasa itu ya hadisnya juga ya tentu hadis ya dalam Bukhari Muslim ya puasa ya kan. Itu dari sisi dasar hukum ya kan. Jadi yang lebih kuat dasar hukumnya tentu posisinya lebih kuat. Nah, itu terus pertanyaannya apa? Terkait antara puasa dan sholat. Kalau puasa mah dikodok, kalau sholat mah nggak dikodok, walaupun haid lagi haid kan di sini.
puasa diqadha, ada hadisnya kan jelas ya. Sedangkan Lagi sholat haid nggak diqadha. sholat haid tidak diqadha. Diqadha. Ya. Ada tentu saja uzur bagi orang yang haid ya kan. Perempuan yang sakit ya kan. Lalu ya tidak diqadha ya kan. Itu jadi ada keringanan bagi perempuan karena perempuan itu termasuk ya jinsun latif ya kan. Makhluk yang lemah lembut. Jadi perlakuan dari agama itu berbeda. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, apakah wudhu seorang ibu batal ketika bersentuhan dengan anak laki-lakinya? Dan apakah hal yang sama juga berlaku pada ayah yang bersentuhan dengan anak perempuannya? Ya, itu kan mubtilatul wudhu itu udah jelas ya kan. Kemudian wudhu itu menjadi sah kalau batal ya kan itu. Jadi dalam agama itu ada yang ya menguatkan, ada yang mengurangi bahkan membatalkan. Dalam puasa ya, mubtilatus syam ya kan. Dalam sholat, dalam wudhu ada mubtilatil wudhu. Tapi tentu saja tingkatannya berbeda. Keketatan untuk soal wudhu ini kan agak longgar lah ya. Misalnya sama-sama yang wudhu tapi berbeda jenis. Nah itu kan ada longgar ya kan. Membatalkan atau tidak itu kan ada khilaf ya kan. Jadi sedangkan puasa itu tidak ada khilaf ya kan. Membatalkannya. Jadi ada hal-hal yang khilaf itu menjadi agak longgar ya kan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum puasa seseorang yang mengeluarkan dahak hingga ke mulut, lalu setelah itu menelan ludahnya? Dahak keluar. Ya, menelan atau tidak itu muntah itu apakah disengaja atau tidak dulu ya kan. Kalau muntah disengaja itu membatalkan. Para ulama membatalkan ya kan. Apalagi ya kan ke mulut dan ditelan. Jelas ya kan. Nah, itu membatalkan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk sudah dijawab. Untuk itu kita akhiri dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Iqdi hajatina washrah sudurana waqtim bil baqiyati salihati a'malana. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.